Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ayuhat talabah kaifa halukum hadza subah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang materi Ismul Isyarah. Langsung saja saya akan bagikan screen ke kalian materi kita pada pagi hari ini. Ini Ismul Isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Isim isyarah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu. Nah, gampangannya gini. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menunjukkan this or that gitu. Nah, menunjuk bagaimana maksudnya? Yaitu ketika kita melihat sebuah benda, maka kita tentunya jamak kita sering menyebutkan jamak terjadi kita sering menyebutkan ini meja atau itu meja. Jadi isim isyarah ini adalah bagaimana cara kita secara sederhana untuk menunjukkan ini ataupun itu dalam bahasa Arab. Nah, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan isim mudzakkar dan isim muannas. Nah, makanya di sini ada keterangan bahwa ini ada hubungannya dengan isim mudzakkar dan isim muannas. Tentunya kalian masih ingat atau harus ingat ya. Isim mudzakkar, isim muannas apa? Nah, makanya saya akan bahas sedikit. Saya akan review sedikit bahwa bahasa Arab itu terbagi secara pembagian isim ya. Isim itu artinya adalah kata benda. Itu terbagi atas dua, namanya yang pertama adalah isim mudzakkar, yang kedua adalah isim muannas. Ini pembagian berdasarkan penggunaan tak marbuthah. Nah, ini mudzakkar, yang ini muannas. Nah, untuk mudzakkar apabila kata benda itu tidak terdapat tak marbuthah seperti ini tidak ada. Kalau muannas maka dia ada di akhirnya tak marbuthah gitu. Tentunya ini nanti berkelanjutan ini anak-anak. Makanya hari ini kita akan bahas tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Nah, ismul isyarah yang kita sudah bahas artinya adalah kata tunjuk adalah untuk menunjukkan atau untuk membantu menunjukkan kata benda ini. Nah, ini kan kata benda. Nah, ini kata tunjuk. Maka kata tunjuk untuk menunjuk sebuah benda. Gitu. Nah, tentunya ini ada hubungannya karena ini terbagi dua. Gitu. Secara jenisnya sama, yaitu ismul isyarah untuk mudzakkar dan isim isyarah untuk muannas. Nah, tidak perlu saya bahas lagi mudzakkar muannas itu apa ya. Karena di atas masih ada tulisannya bisa kalian lihat. Nah, mudzakkar dan muannas ini. Lalu di dalam pembagian mudzakkar dan muannas ini ada untuk jauh dan ada untuk dekat. Bahasa Arabnya dekat itu qaribun. Qaribun. Bahasa Arabnya jauh, ba'idun. Nah, ini jauh dan dekat begitu. Jauh. Jadi ada kata tunjuk untuk yang jauh dan ada kata tunjuk untuk yang dekat, kata bendanya ya. Di muannas juga sama. Kata benda yang muannas karena ini adalah muannas, maka ini adalah qaribah. Qaribatun. Ini ba'idatun. Karena nanti kata bendanya semua harus ada tak marbuthahnya. Makanya sifatnya jauh dekatnya ini saya bedakan berdasarkan tak marbuthahnya. Ini sama-sama dekat, yang ini jauh. Nah, gini. Saya ulangi lagi ya, saya review ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan ismul isyarah atau kata tunjuk. Masih ada hubungannya dengan pelajaran kita tempo lalu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, yaitu hubungannya dengan pembagian isim yang sudah saya terangkan kemarin, yaitu ada isim mudzakkar. Bila dilihat dari penggunaan tak marbuthahnya, maka dia yang tidak ditemukan tak marbuthah. Ya, oke. Lalu ada isim muannas, bila dilihat dari penggunaan tak marbuthahnya, maka dia ditemukan atau ada tak marbuthahnya. Contohnya apa? Contohnya seperti kolamun. Nah, ini. Mana ada tak marbuthah? Tidak ada. Ini artinya pena. Lalu yang ini
Seperti contohnya madrasatun. Nah, ini kan ada tak marbutohnya, anak-anak. Artinya sekolah ya. Nah, ini namanya muannas. Lalu bagaimana kalau kita ingin menunjuk kata benda ini? Nah, tentunya kita membutuhkan yang namanya ismul isyarah. Makanya ini saling keterkaitan gitu. Nah, sama. Ketika kita ingin menunjuk ismul isyarah atau isim mudzakkar, menunjukkan kata benda yang sifatnya mudzakkar, maka kita harus pasangkan dia dengan kata tunjuk yang mudzakkar juga gitu. Nah, tinggal dilihat bendanya itu jauh atau dekat atau jauh. Kalau dekat maka menggunakan hada, kayak saya tulis. Kalau dekat menggunakan hada. Nah, ini artinya ini. Kalau jauh menggunakan zalika. Nah, ya. Jadi misalkan bendanya nih pulpen nih yang di atas ini. Misalkan bendanya nih kolamun ini. Saya bilang ini pena atau ini pulpen, maka ada kolamun. Begitu. Ya, saya kasih halaman baru ya. Nah, misalkan seperti ini. Artinya ini pena atau ini pulpen. Kalau jauh, berarti tinggal ganti zalika. Kolamun. Nah, itu pena. Ingat, ini harus kata jenisnya harus sama. Ini kata tunjuk untuk mudzakkar, ini adalah kata benda mudzakkar. Ini kata tunjuk mudzakkar, ini kata benda mudzakkar. Misalkan ada statement ada saburatun. Artinya ini papan tulis. Betul tidak? Betul dibenarkan atau tidak? Tentunya tidak dibenarkan karena bendanya yang kita tunjuk adalah objeknya adalah muannas begitu ya. Betul adalah yang akan kita bahas habis ini. Nah, dan saya kembali ke lembar yang pertama. Maka untuk yang mu'annas, karena tadi kita sudah masuk ke kata benda yang saburoh tadi, untuk kata benda yang dekat, jika kita ingin menunjukkannya, maka kita menggunakan hadihi. Nah, lalu untuk yang jauh, kita menggunakan tilka. Nah, seperti ini. Lam kaf tilka. Oke, tilka. Ya. Oke, saya perjelas lagi ya di lembar selanjutnya. Nah, sini ya. Maka misalkan tilka hadihi, karena ini bendanya harus muannas, maka kalian bisa pasangkan misalkan tadi contoh di depan adalah sekolah. Hadihi madrasatun. Ini sekolah. Nah, kalau sekolahnya jauh, kita ingin menunjukkan kepada orang. Kalau sekolahnya jauh, kita ingin menunjukkan kepada orang. Bisa kita tulis seperti ini. Maaf, ini. Tilka madrasatun. Tilka madrasah. Artinya itu untuk muannas, madrasah sama-sama seperti di atas artinya sekolah. Bedanya ini untuk qoribah, yang ini untuk ba'idah. Ba'idah itu artinya jauh, yang ini artinya dekat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Ya, ini. Nah, makanya tadi di lembar sebelumnya tidak boleh kita meneruskan seperti ini. Ini yang betul harusnya adalah
hadihi atau tilka, tergantung jaraknya kita dengan objek tersebut dekat atau jauh. Oke. Nah, kalau sudah paham, maka kita ada uraiannya di sini. Saya tampilkan uraiannya buat kalian. Nah, ini bisa kalian catat ya. Agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Ini ada 3, tapi saya tampilkan 1 dulu. Karena ini pokok pembahasan kita itu yang penting ini. Isim isyarah untuk isim mufrad. Mufrad itu apa? Bendanya hanya jumlahnya 1. Makanya ini yang saya terangkan. Kita hanya membahas tentang kata benda yang kita tunjuk itu jumlahnya cuma 1 aja. Karena kalau jumlahnya banyak, itu beda alat tunjuknya. Contoh sini ya. Jika benda yang ditunjuk ini muzakkar, maka menggunakan hada. Nah, untuk menunjuk dekat. Nah, ini. Jika benda yang ditunjuk adalah musanna, maka menggunakan hadihi. Nah, maka di sini dalam pembahasan 1 ini dijelaskan bahwa menjelaskan hada untuk mudzakkar. Nah, ya, contohnya ada kitabun begitu. Tapi kalau hadihi kita gunakan apabila kata bendanya bukan musanna ini ya, keliru ini ya. Bukan musanna tapi muannas. Nah, muannas seperti ini. Nah, contohnya ini hadihi madrasatu. Nah, selanjutnya apabila benda tersebut letaknya jauh ya, maka seperti tadi sudah saya jelaskan. Ini ada di bawah ini ya. Jika jauh maka menggunakan dalika ini untuk mudzakkar. Nah, ini contohnya dalika kitabun. Lalu untuk muannas ya, ini maka menggunakan tilka. Nah, gitu. Saya kira mudah untuk hari ini. Nah, untuk sebagai latihan, silahkan Pak Rifki menugaskan kalian untuk mencari 10 ya, 10 kata benda ya, 10 mudzakkar dan 10 muannas begitu. Carinya gampang. Kalau kalian nggak punya kamus fisik, kalian bisa tinggal lihat di sini. Nah, ini banyak nih. Kata kerjanya banyak sekali ya. 10 mudzakkar atau 10 muannas. Cari itu. Ya, cari di Google boleh. Nah, kalau ada kalimat seperti ini atau contoh seperti ini, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang mufrad. Ingat, mufrad itu artinya tunggal. Kalau ini jangan dipakai, ini jangan dipakai. Ya, ini contoh saja. Misalkan hadihi, berarti ini sudah muannas. Gitu. Bagaimana pembagiannya? Gini. Pembagiannya, tugasnya buat kalimat ya. Kategori 1 yaitu 5 kata tunjuk muzakkar yang dekat. Nah, yaitu menggunakan hada. Lalu kategori 2, 5 kata tunjuk muzakkar jauh. Gitu. Lalu yang ketiga, 5 kata tunjuk muannas dekat. Terima kasih. Dan yang terakhir, 5 kata tunjuk muannas jauh. Nah, begitu ya. Jadi itu yang menjadi tugas kita hari ini. Jadi total adalah 20 kalimat sederhana ya. Jadi ini ditulis di dalam buku tulis kalian. Silakan